Bertemu lagi di Ruang Tamu Ting-tong. Hari ini Kamis 12 November 2020, edisi spesial Hari Kesehatan Nasional. Selamat Hari Kesehatan Nasional. Ya, hari ini karena hari agak spesial ya. Kalau hari spesial biasanya kita libur tanggal merah, tapi ini agak karena kita memperingati sesuatu, yaitu kesehatan. Jadi nggak libur ya, kesehatan nasional ya. Nah, mengikuti apa ya namanya? Mengingat ini hari agak spesial, kita pun mendatangkan bintang tamu yang juga agak-agak spesial. Belum spesial ya. Maaf ya. Masih agak ya. Tapi nggak kalah seru ya. Bintang tamu saya satu ini seru banget orangnya ya. Kita sudah pernah menghadirkan beliau ini di salah satu acara Pastoral Care waktu itu ya, bincang-bincang dengan Radio Pastoral Care. Tapi waktu itu hanya bisa dinikmati oleh yang ada di kamar perawatan sih ya. Ya. Tapi kali ini langsung dinikmati oleh masyarakat se-Nusantara bahkan internasional ya. Kita sambut kehadiran Carol. Terima kasih. Selamat datang Carol. Carol nama lengkapnya Carol Carolina Ohe Odung, sarjana keperawatan, nurse. Jadi Carol ini seorang perawat benar. Dan apa istimewanya perawat satu ini sampai kita undang? Apa? Ya nanti kita akan mengulik ya, karena selain kita memperingati Hari Kesehatan Nasional, kita juga baru saja memperingati Hari Pahlawan ya, tanggal 10 November lalu ya. Hari Pahlawan ini ditetapkan sebagai hari besar nasional ya, bukan hari besar, hari peringatan ya, karena memperingati juga peperangan Surabaya tanggal 10 November 1945. Saat itu tercetus perang karena tentara Indonesia berhasil membunuh Jenderal Malabi. Kan belajar sejarah tagak turu kayaknya. Wes pancet ae. Kon ngerti Jenderal Malabi itu dipateni yo ambek tentara Indonesia. Mari ngono. Yo durung lahir yo kan. Dari peristiwa itu maka terus tersulutlah perang Surabaya tanggal 10 November 1945 ya. Nah, bicara tentang kepahlawanan ya, saya teringat film Avenger. Enggak, bukan pahlawan. Itu pahlawan ya. Tapi belakangan ini muncul banyak pahlawan ya. Setahun terakhir ini muncul banyak pahlawan, sehingga definisi pahlawan sendiri kemudian bergeser. Bukan lagi orang yang berjuang memikul senjata, bambu runcing, kemudian jalan ke medan perang ya. Kalau ada yang seperti itu paling sudah ditangkap Satpol PP, diamankan. Apa gitu ya? Dikira agak gimana gitu. Tapi pahlawan sekarang ini adalah mereka yang mau berkorban untuk sesamanya. Ya, setuju gak setuju mulio ae. Kamu juga tetap di sini. Mandu ini tapi ya. Pendek sini. Nah, setelah Hari Pahlawan, Hari Kesehatan Nasional sendiri temanya adalah satukan tekad menuju Indonesia sehat. Ya, memang merdeka. Memang ini belakangan ini kondisinya memang sedang prihatin ya, karena kita dilanda wabah virus corona sehingga melumpuhkan, ada yang bilang sampai melumpuhkan ekonomi. Sempat melumpuhkan ekonomi. Nah, juga ya. Tamu saya hari ini adalah salah satu tokoh ya, sosok ya. Tokoh sebelah, bukan tokoh. Jadi Carol ini ya, sahabat Vita, mungkin ada yang belum sempat melihat. Carol ini termasuk salah satu perawat yang berperan sebagai perawat khusus COVID, gugus tugas khusus. Jadi di rumah sakit di RKS itu dibentuk gugus tugas. Ini adalah mereka-mereka yang bertugas untuk merawat pasien yang didiagnosis terjangkit COVID, terinfeksi COVID. Nah, Carol ini istimewanya Carol. Kenapa kita mengundang Carol? Karena yang pertama Carol itu masih muda. Iya.
Muda toh? Oh jelas. Muda. Masih muda ya. Anak rantau. Anak rantau. Dia dari Solo ya. Bukan ta? Dari Flores. Oh, Flores. Nanti saya dipecat loh dari Flores. Nanti Gak diakui. dicoret kamu ya. Bukan putra daerah gitu ya. Oke. Iya, jadi Carol ini anak rantau. Dia berasal dari Flores ya, jauh-jauh ke Surabaya. Dia masih muda dan dia menjadi perawat gugus tugas gelombang pertama ya. Iya, gelombang Iya. pertama, gelombang Luar biasa ya. Gelombang pertama dan kedua. Luar Jadi biasa. setiap gugus tugas itu Dua punya periode kerja Ya. antara 2 minggu, sampai 3 minggu 2 minggu, ya. 3 minggu ya. Dan Carol ini sebagai angkatan pertama. Jadi ketika pertama kali wabah COVID masuk ke Indonesia itu kan 2 Maret 2020 ya. Benar. Pasien pertama yang terdeteksi Ya, terdeteksi. di Jakarta waktu itu tanggal 2 Maret 2020. Kemudian nggak sampai sebulan sudah masuk ke Surabaya. Pertengahan Maret RKZ membentuk gugus tugas khusus untuk menanggulangi pasien COVID ini ya. Dan Carol ini salah satu yang ditugaskan sebagai angkatan pertama gugus tugas. Gelombang pertama ya. Ya, luar biasa. Inilah luar biasanya Carol ya. Nah, tetapi yang saya pengen tahu dari Carol, ketika itu kan kita nggak ada yang tahu ya COVID ini apaan. Di mata kuliah juga kan nggak ada. Nggak ada. Ya, nggak ada. Nggak ada. Karena ini adalah barang baru ya. Baru. Keluaran baru dan nggak ada yang tahu gejalanya persisnya seperti apa. Belum ada yang meramalkan juga. Nah, Iya. itu belum ada yang meramalkan akan sebesar menjadi semasif ini gitu Iya. ya. Apa yang membuat Carol bersedia untuk menjadi perawat? Karena kita nggak tahu bahayanya apa. Kita punya resiko ketularan juga kan kalau merawat. Nah, yang membuat kamu oke lah, saya akan mengemban tugas ini dengan sebaik-baiknya. Bersedia Itu gitu ya. untuk Bersedia. apa atau siapa mungkin? Oke, baiklah. Kalau boleh saya cerita ya ini. Cerita Boleh, saja. boleh. Karena kalau misalnya saya menjawab dengan dengan terlalu formal, aduh. Nggak apa-apa. Boleh. Santai aja. Jadi waktu itu ceritanya sampai saya bersedia menjadi perawat tim isolasi, kita bilangnya tim isolasi. Tim Istilahnya isolasi. Itu awalnya itu saya ditawari. Awalnya ditawari oleh salah satu direktur ya. Oke. Salah satu direktur rumah sakit. Mm-mm. Itu karena pertama sudah ada berita dari Jakarta bahwa COVID sudah masuk di Indonesia. Untuk mengantisipasi RKZ sudah punya ancang-ancang ini ke depannya. Kalau misalnya sampai Surabaya, kita butuh ruang. Kita butuh ruang untuk isolasi dan pasti kita butuh tenaga di situ. Oke. Setelah waktu itu ada kita pertemuan tentang NCP, lalu suster mulai mengangkat bagaimana teman-teman ini, apakah ada yang mau bersedia masuk ke tim isolasi. Waktu itu semuanya tidak punya bayangan. Yang Seperti punya bayangan apa? seperti apa itu ruang isolasi. Yang punya bayangan kita adalah banyak orang mati di Wuhan. Oh iya, Ya. ya. Memang ketika itu ketika itu santer Cuma itu kabar ya, ya, ya. memang Cuma kabar itu kan yang kita yang tahu. kita Iya. tahu ya. Pasti mematikan sekali virus ini. Iya. Betul. Tapi waktu itu suster bilang, ya siapa lagi kalau bukan kita yang masuk dalam ruang isolasi. Oke. Jadi akhirnya tambah banyak senior yang bilang kita harusnya tidak perlu takut sebagai perawat karena satu, kita punya Tuhan. Karena kita rumah sakit Katolik ya, jadi kita sangat-sangat mengimani itu. Dan yang kedua, kita berharap bahwa ini segera berlalu. Jadi Oke. akhirnya ditawarkan, tapi waktu itu saya juga belum bilang iya sih. Oh, nggak langsung mengiyakan. Belum ya. langsung mengiyakan karena itu, satu anak rantau, dua masih muda. Oh iya. Oh ya. Oke. Oh iya, oke. Menjadi pertimbangan sendiri Jadi ya. pertimbangan sendiri. Terus setelah ditawarkan, saya pulang, saya pikir-pikir lagi kan. Memang ada rencana saya pulang. Waktu itu kan dalam kurun pasca. Iya, pasca ya. Menuju Bulan pasca Maret ya. Pasca. Menuju pasca. Belum jalan salib juga. Terus, padahal sudah ada rencana pulang Flores untuk jalan salib. Ya saya berpikir bahwa ya sudah, saya bersedia
Karena saya merasa bahwa mungkin ini jalan salib saya sebagai seorang perawat. Ya, Saya ya. masuk ke dalam tim COVID. Mm-mm. Itu juga kalau dalam agama ya, Mm-mm. Tuhan Yesus juga melalui jalan salib itu dan Mengorbankan juga dirinya. mengorbankan dirinya juga bersakit-sakit dan dihukum mati. Terus kenapa saya sebagai seorang perawat sendiri yang mengimani bahwa Tuhan sendiri punya kemenangan untuk kita, kenapa saya tidak berani maju? Jadi akhirnya ya Luar sudah biasa. saya maju. Sebenarnya nama saya bukan ada di tim kok isolasi, tapi saya bilang, suster saya siap suster. Terus akhirnya ya Oke. sudah masuk dan bergabung bersama kita. Dulu ada 13 orang. Satu tim, 13 satu orang. angkatan ya. Ya, Satu gelombang. Satu gelombang waktu itu tim Elizabeth ya, kita bukan. Oh, Iya, iya. Tim Elizabeth. Nah, 13 orang di tim Elizabeth itu terdiri dari profesi apa saja? Perawat sama asisten perawat. Oh, Kita juga perawat. butuh Sama asisten perawat. perawat. Oke. Dan selama berapa periode? Maksudnya satu periode itu berapa lama Kurang berdinasnya? lebih 3 minggu. 3 minggu ya. 3 Dan 3 minggu ini kan shift-shiftan ya. Shift-shiftan. Shift-shiftan. Ketika itu masih ingat nggak ketika menerima pasien pertama? Yes. Ya. Perasaannya bagaimana? Jangankan menerima pasien pertama, pakai baju APD pertama kali itu rasanya, waduh, harap-harap cemas ini, bernafas apa enggak kita nanti. Tertutup Iya sekali kan? ya. Tertutup sekali. Terus waktu itu memang sudah ada pavilion yang menerima khusus untuk isolasi, tapi kan kita buka kembali yang untuk tim Elizabeth. Akhirnya kita belajar dari mereka dan waktu itu mereka sudah buka mungkin antara seminggu atau 2 minggu. Udah buka duluan. Jadi kita seperti orang yang baru belajar untuk pakai masker dan lain sebagainya. Kita kalau tidak siap, beneran nafasnya kita pasti yang Terengah-engah keringat, gitu iya, ya. kering. Itu kita belum sampai pasien, kita baru pakai baju, Baru siap, Baru mau Baru mulai persiapan. baru siap, Baru baru mulai persiapan, belum shift sampai ya. ke pasien. Dan Iya, kalau iya. kita buru-buru, Mm-mm. pasti maskernya copot, Mm-mm. keringatnya keluar, Mm-mm. bingung kita. Jadi sebenarnya persiapan hati itu penting sekali. Mm-mm. Makanya kenapa dibilang tim isolasi itu orang yang harus benar-benar bersedia lahir dan batin. Oke, ya menyerahkan lahir dan Iya, batinnya karena ya. kalau misalnya kita sendiri tidak ada niat atau bingung, dengan sendirinya pasti kacau. Karena kan kita juga butuh santai untuk nafas, mengaturnya. Jadi butuh juga Iya. kesiapan mental. Iya, Ya, Lalu kesiapan kita ke psikologis. benar. Lalu kembali kita ke pasien. Mm-mm. Yang pertama saya rasakan ya, Mm-mm. saya lihat teman-teman saya itu, kata teman saya, kita sudah seperti sound the ship. Kenapa sound the ship? Sound the ship karena apa? Kita pendeknya sama, pakai baju putihnya sama. Oh iya iya iya. Ya benar iya. kan? Baju putih, sepatu boot semuanya warna putih. Kita kayak sound the ship ini. Lalu kita ke Oke. pasien dengan visor ya. Kita Ya, ya. semua orang tahu Hmm. sekarang visor. Ya. Dan itu kalau misalnya kita terlalu banyak bergerak, Mm-mm. pasti kan embun. Mm-mm. Dan ada yang kita pakai plester di sini biar embunnya tidak naik ke Benar, mata. naik. Sehingga kita kalau lihat pasien itu bisa jelas. Ya. Dan itu suatu tantangan besar juga sih. Kita ke pasien, pasien juga pastikan dengan segala psikolognya Mm-mm. antara terima dan tidak terima Kondisinya dirinya, ya. Mm-mm. juga kehadiran kita yang kadang pasien tuh merasa kayak macam mereka dikucilkan karena pakaian kita, padahal memang kan kita di Produser, ruang isolasi, produser. Ya. Prosedurnya gitu. Jadi kita ya sudah dengan walaupun cuma kelihatan mata ya, kita menunjukkan ketulusan kita di situ. Nah, itu kan pakai hazmat ya, istilah kostum. Oh iya, hazmat ya. Hazmatnya. Kan nggak kelihatan itu. Terus kamu mengenali ini siapa ya? Itu bagaimana caranya? Pakai kode kah atau bagaimana? Iya. Waktu awal itu kita sama sekali tidak mengenal. Jadi teman saya Sebelah sudah ada siapa? di sebelah tuh kita tidak tahu. Jadi ini siapa? Oh gitu. Ini siapa? Tanya Itu, dulu kah? ya, harus tanya dulu. Jadi satu, Kamu siapa dua, gitu? Iya, ini siapa ini? Terus saya cari, misalnya saya cari Mbak Mega gitu.
Mbak Mega mana? Loh saya di sini, hah? Oh iya. Tapi setelah 2, 3 hari kita sudah lihat kan kita pakai baju, Perawakannya tahu ya. perawakannya tahu, gaya jalannya tahu. Oh kelihatan ya. Dan juga kita kan pasti ngomongnya pakai teriak. Jadi kita akhirnya sudah terbiasa untuk ngomong pakai teriak. Jadi kita tahu nih, oh ini suaranya ini, oh ini suaranya itu. Ini kalau sudah lepas hazmat tetap teriak. Kan biasanya ke bawah. Kalau tetap teriak nanti kita dikonsulkan THT itu. Iya. Ya sampai sebegitunya ya. Kalau boleh tahu mungkin ada sahabat Vita yang belum tahu ya, hazmat itu terdiri dari apa saja. Pakai APD kan, APD yang harus Karol pakai ketika berdinas di ruang isolasi itu apa saja? Kalau hazmat itu baju pelindung. Oh, hazmat itu bajunya ya. Hazmat itu baju pelindung. Kalau bajunya. APD sendiri mulai dari atas kita pakai penutup kepala ya. Terus kita pakai kacamata Google yang besar. Ya, bukan Lalu, Google. Oke, Google. Oke, Google. Terus kita pakai visor. Lalu untuk maskernya kita pakai N95. Memang itu diwajibkan bila kita ada di ruang isolasi yang benar-benar sudah terinfeksi positif corona, kita harus pakai N95. Setelah N95 kita pakai masker bedah 2. Hah? Masker bedah sampai 2? Ya, sampai N95 masker bedah 2. Ya, 2 terus hazmat. Wow. Kalau kita pakai hazmat langsung kan nggak mungkin. Jadi kita pakai baju di dalam itu, kita pakai baju, kita sebutnya baju bedah. Jadi bedah scrub itu ya. Ya, kita baju pakai bedah. Terus hazmat, lalu kita pakai pelindung juga dari kita bilangnya apron. Jadi itu kayak celemek gitu ya. Celemek ya, benar. Celemek yang masak plastik gitu. itu. Ya, sehingga kalau misalnya kita dari satu pasien ke pasien lain, kita kan juga bukan penyebar ya, jadi kita pemutus rantai. Jadi dari satu pasien bukan lepas, kita semprot alkohol. Ya, jadi kalau kadang kan pasien tanya, suster dari kamar sebelah ke kamar sini, itu suster masuk biasa saja atau bagaimana? Kan dia juga merasa Pak, saya takut kan. sembayang dulu. Dia juga merasa takut. Kadang kita bawa tensi gitu, suster itu sudah disemprot alkohol kan, kita juga harus mencegah itu kan, buat kenyamanan untuk pasien. Terus di bawah kita pakai pelindung kaki, baru pakai boot. Jadi ada dua ya. Jadi ada pelindung kaki baru boot. Soalnya kalau langsung pakai boot lecet. Iya. Ya benar. Ya kan lecet. Dan itu pakaiannya itu nggak ada size-nya ya. All size. All size. Ya. Ya benar. Jadi kalau aku pakai bisa berdua sama kamu, kita kayak barongsai gitu. Maju kayak kode. Kayak barongsai. Lagi sound the ship ya barongsai. Udah barongsai ganti ceritanya. Nah, pakai baju seperti itu ya. Itu berapa jam sehari? Kita dinasnya mulai jam 2:30 sampai 2:30. Tapi kan kita datang tuh mesti awal. Jadi 5:30. 5:30 itu sudah dandan ya ceritanya. Sudah mulai dandan. Iya. Jam 6 tuh ya dandan. Iya, dandan. Jam 6 itu usahakan kita sudah siap. Jadi kita ada istilahnya persiapan batin dulu ya, persiapan. Jadi kita nggak buru-buru gopoh, jadi akhirnya kita nafasnya kita jadi terengah-engah tadi. Jadi kita sudah harus siap. Jam 6-an, jam 6 lebih 15 ya sudah kita masuk ruang isolasi. Jadi sudah siap fisik dan Harus mental ya. dari 6:30. Sarapannya jam berapa? Kenapa? Ya, karena kan kita kalau penting kan selama ya kan. Benar. Butuh energi ya. Butuh energi, apalagi kan kita kalau pakai baju itu tidak mungkin kita makan. Nah, oh ya toh. Ya. Nggak boleh dilepas tidak ya. mungkin kita makan, tidak mungkin kita minum, tidak mungkin juga kita ke kamar mandi. Nah, itu gimana? Itu. Iya. Ayo. Katanya ada yang sampai pakai pampers ya. Ya, kalau memang Serius? kita Kalau pakai pampers? Iya. Oh, supaya nggak kalau beseran gitu. 8 jam loh ya. 8 jam ya, kurang lebih 8 jam. Kalau dinas malam kan sampai 9 jam. Nah, sampai 9 jam. Nahan pipis. Nahan. Nggak mungkin kan? Ya nggak mungkin. Benar. Ya udah. Hari pertama itu kita sampai gemetar. Karena nggak makan. Karena kita kelaparan. Nah, ya. Kan kita belum tahu nih kondisi tubuh kita seperti apa nih. Iya. Ya, kita kan masih awal, belum beradaptasi kan. Jadi awalnya tuh kita cuma makan roti, susu itu wajib.
Oh, itu Tiap wajib. pagi. Setengah ya. 6 itu wajib. Setelah itu stop. Nggak boleh Nggak makan. makan Nggak bisa ya. Bukan Oh. nggak boleh. Nggak bisa. Boleh sih makan nasi. Cuma masalahnya kita nggak tahu ke depannya nih kita mules apa enggak. Oh iya betul betul. Jadi mending kita makan makanan ya. ringan saja. Heeh. Biar nanti kita bisa bertahan. Terus nanti sampai setengah 3 jam 3 baru kita lepaskan. Jadi juga nggak minum juga ya. Juga nggak minum. Jadi pas setelah setengah 3 kita lepas dan kita menemukan setetes air di Wow. kamar mandi itu rasanya Tuhan terima kasih. Baru kali ini saya bilang terima kasih kepada air. Saking luar biasanya. Iya iya iya. Luar biasa Udah ya. ketemu air tuh. Sungguh ini pengalaman istimewa. jauh. Sumber air dekat ya padahal di air kaset ya. Iya, Tapi iya. terasa jauh. Gara-gara hazmat. Ya. Ya ampun ya itu istimewa sekali sebetulnya ya. Ini perjalanan tidak hanya apa ya profesi tetapi juga perjalanan batin kalau Batin. boleh. Ya, Iya, benar. Ya sebelum acara ini berubah jadi acara religi ya. Yes. Yes. Karena memang banyak sekali yang bisa diceritakan Carol ya. Karena Iya. Carol ini angkatan pertama istilahnya belum tahu apa-apa ya. Iya. Masih Masih- perintis ya, Heeh. bisa dibilang gitulah ya. Kalau yang setelah Carol mungkin sudah lebih Dia tahu dari Ada cerita, sudah, ya. Antisipasinya jauh lebih. Nanti harus gini. Nah, Terus Benar. dulu kalau nggak tahu dinas 8 jam. Untuk persiapan Pampers masa tahu? Ya kita kan sudah bisa lihat kan, ini kita dinas nggak ke kamar mandi ya apa. Terus yang dinas waktu itu kan bukan hanya kita yang masih muda-muda, ada iya. senior-senior yang sudah berumur ya. berumur kan. Kan kasihan kalau mereka sampai nahan. Jadi tapi mereka juga bilang, tapi ya apa ya di Pampers terus kita bergerak kan tidak mungkin kita di ruang isolasi itu berdiri terpaku begitu kan. Pasti kan kita layani pasien seperti biasa di ruang Iya. rawat inap biasa. Biasa, Tapi ya biasa. syukurlah sudah terlalui dan Ya. Dan Ya. sekarang mungkin teman-teman sudah lebih ready ya. benar. Heeh, ya. Iya. Oke. Saya sih kok jadi Iya. sesak napas ya. Nafas ya. Karena membayangkan 8 jam nggak makan, nggak minum, nggak bisa ke belakang gitu loh. Luar Pernah nggak ada biasa. yang pingsan gitu? Enggak ada. Oh nggak Nggak ada. Enggak ada. Kuat Keren ya. berarti ya. Keren ya. Ini sebentar, Luar ini biasa. dulu waktu pendidikan perawat apakah ada separuh hamilnya? Makanya militer kan. Wajib militernya sehingga tahan banting begitu. Oke, baiklah. Ini sekarang balik ke temanya hari kesehatan ya. Hari kesehatan ini. Sebetulnya kita ini dunianya sedang sakit ya. Kalau kita merayakan apa sih maksudnya poinnya hari kesehatan ini kan satukan tekad menuju Indonesia sehat ya. Kalau subtemanya apa nih? Jaga diri, keluarga dan masyarakat, selamatkan bangsa dari pandemi COVID-19. Nah itu. Diri, Jaga diri, keluarga keluarga dan masyarakat. dan masyarakat. Nah, caranya Semua. Carol menjaga diri selama bertugas itu bagaimana? Selain pakai APD, pasti kan ada hal-hal yang tadinya tidak dilakukan tapi mau Jadi, tidak mau. ya. Nah, bagaimana caranya Carol menjaga diri waktu itu? Jadi kita tim isolasi itu sebelum masuk ke dalam pelayanan Mulai kita dinas pasti ya. mulai dinas ya. Kita Mm-mm. dikasih suplemen makanan itu ada Mm. vitamin, juga ada nutrisi. Nutrisi tambahan ya. Nutrisi Selain tambahan roti sama harus. susu itu ya. Iya. Selain itu, Heeh. yang paling penting itu adalah perilaku. Maksudnya? Perilaku. Perilaku. Jadi kita walaupun kita sudah pakai APD, kita sudah pakai itu istilahnya gini, kita kan menghadapi virus yang tidak terlihat. Terlihat. Jadi Goib. penting. Bukan ya. Oke. Ya. Kok ini kok Tadi bisa secara religius, sekarang makroskopis gak ya? Ya. Virusnya nggak kelihatan ya. Benar. Karena ukurannya Jarak kasat mata. ukurannya kecil sekali. Ya, Jadi terus- kan walaupun kita sudah pakai APD, tapi itu belum bisa memastikan bahwa kita benar-benar terlindungi. oh Kalau Ya. kita salah berperilaku itu tadi. berperilaku. Ya. Jadi misalnya tangan kita yang sudah dari pasien, kan kita pasti akan ganti sarung tangan. Iya. Terus visor kita yang lembab, kita mulai gosok-gosok nih visor. Itu nggak boleh. Hmm. Karena kan
mata walaupun sudah ditutup sama Google kan pasti menyentuh kan bagian wajah. Jadi kita tuh Iya. benar-benar, jadi pakai visor tuh bukan hanya untuk gaya-gayaan, tapi itu hanya untuk supaya kita nggak boleh tangan kita tuh Menyentuh sampai daerah menyentuh muka daerah ini. muka. Jadi kalau misalnya orang pakai visor terus dari tangan ke muka itu dari bawah gini ya. itu sama saja ya. itu sama saja. Mending cepoten ya mending. Iya benar. Enggak usah dikai. Atau visornya diangkat sini ya. Lalu kita juga kalau misalnya kita masuk ke tim isolasi, kita kan pasti dikasih tempat untuk kita tim. Jadi kita tidak langsung pulang ke rumah. Oh, Jadi kita ada di tempat situ. di karantina. Di gitu. karantina. gitu ya. Oh, istilahnya Di karantina. Iya, iya. Jadi kita ya itu menjaga keluarga, menjaga teman. Apalagi saya anak kos ya, jaga anak-anak kos di Sesama teman sesama kos. Tempat kos, ya. Lalu ada kakak senior yang sudah berkeluarga, mereka harus menjaga anak mereka yang masih mereka, iya. kecil, orang tua. Jadi kita di karantina. Ya sudah, kita tunggu sampai waktu selesai, lalu kita direpit dan pemeriksaan lain sebagainya. Kalau sudah hasilnya bagus, baru kita bisa kembali ke rumah. Kembali ke keluarga Baru ya. pulang ya. Dan kembali ke keluarga juga bukan berarti Langsung kembali ke boleh. perilaku awal ya. Iya, Tetap benar. menjaga Tetap ya. harus menjaga protokol itu sendiri ya. Protokol kesehatan. Protokol. Ya. Nah, ini juga terkait sama kesehatan, fasilitas kesehatan menjadi apa ya, kayak seperti naik daun begitu ya. Jadi kita yang bekerja di fasilitas kesehatan ini jadi sorotan sebenarnya. Iya, jadi sorotan, Awal benar, benar. pandemi ya. Bahkan ada beberapa teman-teman kita yang ditolak di kompleks rumahnya ya karena Benar. karena bertugas kerja, sebagai Iya. bertugas di istilahnya fasilitas khususnya, kesehatan ya. Nah, sebetulnya kalau dari Carol sendiri bagaimana Carol melihat fenomena ini ya? Apakah memang itu cukup maksudnya apakah harus sampai sebegitunya atau ada gambaran lain bahwa sebetulnya di fasilitas kesehatan tuh justru sebetulnya lebih aman daripada kalau mall misalnya begitu ya. Punya persepsi sendiri nggak? Fasilitas kesehatan tuh lebih aman, benar. Karena apa? Karena kita di sini kan mengerti. Jadi kita bukan hanya sembarang mendengarkan informasi atau hoax-hoax dari luar, tapi kita di sini kan belajar. Kita tahu nih pasien COVID itu seperti apa sih. Jadi kalau misalnya ya teman-teman yang di luar yang selalu bilang, oh COVID itu nggak ada kok, COVID itu sudah selesai, permainan rumah sakit, sampai gitu kan sakit hati ya kita. Sampai ya benar. Kalau mereka sampai bilang kayak gitu, cuma kadang kalau saya pasti akan bilang sama mereka cukup kayak gini aja. Pernah nggak sih kalau misalnya pasien karena batuk dan flu meninggal 1 hari 1.000 orang tuh pernah nggak? Pasti kan enggak tuh selama ini sebelum pandemi. Jadi kalau misalnya mereka berpikir sampai jauh COVID itu enggak ada dan ada, itu biarkan penelitian. Tapi kan yang kita hadapi kan ya memang kejadian kenyataannya kan luar biasa ini. Jadi kalau misalnya sampai ada yang meragukan itu, ya please pindah planet. Oke. Ya fix pindah planet aja mendingan. Atau ada yang bilang iya karena kalau misalnya ke rumah sakit itu pasiennya pasti stres dan dia meninggalnya bukan karena COVID, karena stres lihat susternya pakai baju itu. Pernah lihat orang gila mati terlalu banyak. Iya, kadang terlalu banyak tekanan. Iya, jadinya kan kita kayak macam mau menjelaskan dengan sedetail mungkin. Kita hadapi masyarakat yang kadang tidak berusaha untuk pintar tapi karena kurang informasi. Pengetahuannya kurang informasi edukasi kurang informasi ya, sehingga kita juga sebel sendiri ya menghadapi mereka itu ya. Makanya nonton Changse sama Ruang Tamu supaya teredukasi ya. Langsung dari sumber terpercaya, narasumbernya kan sudah pasti bisa dipertanggungjawabkan ya. Itulah kenapa jangan membuka media sembarangan ya. Benar. Ikuti saja media sosialnya RKZ ya, subscribe di YouTube channelnya RKZ juga untuk mendapatkan informasi menarik seputar kesehatan. Nah, dalam rangka Hari Kesehatan ini kita menghadirkan salah seorang, bagi yang barusan bergabung ya, kita menghadirkan salah seorang perawat COVID
Nah, dan ini termasuk spesial karena perawat COVID gelombang pertama. Gelombang pertama. Jadi awal-awal COVID masuk Indonesia itu Carol inilah yang bertugas di garda depan ya. Biar kaset maksudnya. Oh iya, Oke. di RKZ. Salah satu mutiaranya RKZ ini ya. Cukup seru ya obrolan kita hari ini. Kaitannya sama tadi fasilitas kesehatan tadi ya, yang katanya yang saya sebut tadi cenderung lebih aman sebetulnya ya. Kenapa sih kok bisa begitu? Kenapa saya bilang fasilitas rumah sakit lebih aman? Yang pertama pasti rumah sakit itu sudah memikirkan ya bagian atau daerah mana yang boleh, area mana yang boleh pasien umum lewati, pasien mana yang ada gejala ini kita harus lewat mana, itu semua sudah diatur sampai lift pun. Pernah ya ada di gedung Yosef ya. Lift, ada salah satu lift itu khusus untuk pasien paru. Oh iya, benar kan? Nah, jadi menurut saya itu paling aman. Dibanding kita ke pasar, ke mall. Kita ke mall pun oke, kita dari depan disuruh berjejer, antri, jaga jarak. Sampai dalam. Tapi sampai dalam kan kita arisan di dalam kan. Iya kan? Nggak mungkin kan. Walaupun ada tanda-tanda nggak mungkin kan kita berdiri satu tunggu yang satu lewat kan. Nggak mungkin ya. Jadi sebetulnya ke rumah sakit tuh lebih aman ya. Lebih aman. Jadi buat Anda sahabat Vita yang merasa punya gejala apapun ya, gejala penyakit apapun, atau yang memang sudah waktunya kontrol, Anda sebetulnya nggak perlu ragu ya untuk datang ke RKZ karena sudah ada pembagian area masing-masing ya. Kalau istilahnya zonasi ya. Jadi ada zona merah, ada zona kuning, dan ada zona hijau. Kalau Anda mau berobat misalkan kulit ya nggak akan diarahkan ke zona merah. Nah, zona merah itu antara lain IGD, betul ya? ICU dan termasuk ruang isolasi itu zona merah. Gitu. Nah, IGD ini kalau nggak salah Carol juga punya pengalaman ya dinas di IGD. Jadi Carol ini ceritanya setelah dari tim isolasi turun, kemudian dia masuk ke IGD sebagai petugas bantuan ya. Karena waktu itu terlalu banyak yang harus ditangani di IGD sehingga butuh bantuan dari luar. Ya benar. Ada cerita spesial nggak di IGD? Banyak cerita spesial di IGD karena kalau misalnya kita di ruang isolasi itu kan kita sudah terima pasien dengan kondisi sudah pasti bahwa dia positif corona dan sudah ada pemeriksaan dan pasti kondisinya kan lebih stabil. Tetapi kalau di IGD pasien datang dengan keluarga dengan gejala, kita tahu sendiri kan kalau misalnya COVID itu gejalanya apa sih? Pertama bilangnya batuk, terus ada yang nggak batuk, tapi langsung ternyata badan lemas, mual-mual, ada yang diare, ya kan? Akhirnya di situ saya belajar banyak bahwa ternyata tanda dan gejala COVID itu bukan hanya batuk, bukan hanya kadang sesak nafas, penciuman, indera perasa juga hilang. Sudah dibahas ya kemarin sama di grup. Anosmia. Ya benar. Terus belum lagi kita menghadapi keluarga pasien yang antara tidak tahu atau tidak mau dikatakan bahwa keluarganya itu terinfeksi gejala COVID. Jadi denial ya, nggak terima ya. Kemudian yang spesifik, kalau yang dari pengalaman saya yang spesifik dari pasien di IGD maupun di ruang isolasi ya, kadang tuh pasien datangnya kita sebutnya GC45, artinya bahwa kesadarannya tuh penuh. Kesadaran penuh, tapi saturasi atau jumlah oksigen terlarut dalam darah di bawah 90. Dan padahal kalau misalnya normalnya berapa? Normal kan 95 sampai 100 ya. Jadi kalau biasanya pasien kalau saturasinya di bawah kan pasti ada gelisah. Ini pasien kompos mentis dengan kesadaran penuh, kadang kita bertanya bisa jawab tidak terengah-engah. hanya karena panas gitu.
tiba-tiba saturasinya langsung drop, pasiennya langsung Nggak sadar. nggak sadar. Oh, nggak sadar. Ya, itu spesifik sekali. Yang orang bilang Happy hipoksia. Happy hipoksia. Ya, Iya. itu yang kadang buat keluarganya tidak terima. Hmm. Kalau misalnya Seketika soalnya seketika ya. ya, loh tadi baik-baik saja kok sekarang sampai kayak sadek gitu. sanyet kok terus Nah, kan. itu iya, yang iya, nggak sadar. kita tenaga medis tuh kadang lihat dengan mata kepala sendiri ya seperti ini kondisinya, tapi ya masyarakat masih ada yang belum mau mengerti itu. Masih ada yang belum mau. Susahnya kita untuk edukasi Mengedukasinya ya. benar-benar. Ya. Jaga diri, jaga keluarga, Keluarga, jaga jaga masyarakat. Itu bisa dilakukan dengan metode yang sederhana sebetulnya ya, Iya. hanya dengan metode 3M. Apa nih 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, hanya itu sebetulnya ya. Sebenarnya semudah itu, tapi kadang kita sering lupa ya, Iya. lupa dengan kebiasaan ini Atau harus menyepelekan. atau Kayak katanya menyepelekan. Bu Putu dulu nggak sadar. nggak sadar, Nggak semaput sadar dan nggak patuh. nggak sadar, nggak semaput ya. Dan selain protokol 3M ya, saya Carol dan Arne mengingatkan juga bahwa menghadapi atau meningkatkan imun itu juga perlu dilakukan Sangat-sangat ya, perlu. dengan cara yang pertama adalah makan makanan yang bergizi. Benar. ya. Bukan makanan enak ya, makanan, Makanan bergizi. Kalau Anda masih kurang yakin makanan bergizi macam apa, nonton semua episodenya Cangkruan Cangkruan Sehat. sehat ada. semua. Setiap dokter menyarankan makanan apa bergizi. yang sebaiknya dikonsumsi. Kemudian melakukan olahraga, tetap berolahraga ya, tapi Tetap itu di dalam berolahraga. rumah ya. Boleh. Kalau Minimal jalan. minimal jalan 30 kaki. menit. Nah, kemudian apalagi kira-kira yang bisa meningkatkan imunitas? Istirahat cukup mungkin juga ya. Itu jangan begadang ya. Iya. Jangan begadang dan jangan Insaf. stres. Nah, Jangan itu, stres. jangan stres Ya. perlu Dan itu. please jangan bikin stres. Nah, itu. Jangan bikin Harusnya stres jangan juga. bikin stres ya. Jangan bikin stres. Ya. Nah, kita sudah cukup Oh stres. iya, betul, please. betul. Bisa. Please. Jangan bikin Jangan stres. bikin stres. Boleh, Iya, boleh, iya. boleh. Baiklah, ini pesan di Hari Kesehatan Nasional ini ya. Kita menyatukan tekad untuk menuju Indonesia, Indonesia sehat, sehat. menyatukan hati juga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, Kesehatan. bahwa kita berada dalam kondisi ini bersama-sama dan Iya. kita harus mau untuk Berjuang saling bersama-sama menjaga juga ya. bersama-sama dengan saling menjaga. Baiklah, adakah pesan-pesan lainnya? Nggak ada. Tidak Closing ada. aja langsung Oke. ya. Apa nih? Tips dari Kakak Carol? Dari Carol. Iya, Pesan betul. di Hari Kesehatan ini kalau dari Carol sendiri, apa sih pesan untuk sahabat Vita? Iya. Pesan saya yang satu yaitu jangan bikin diri stres. Karena Oke. kadang kalau misalnya kita sudah tahu nih, misalnya ya teman kita atau sahabat kita atau teman sahabat Saudara, sama ya, saudara, keluarga, saudara itu kena COVID, kita sendiri bingung. Parno juga ya Parno, kadang. ya benar. Kita waspada boleh, tapi jangan stres. Stres, Kadang oke. akhirnya kita tuh dibuat-buat. Jadi misalnya kepala kita nggak sakit, kita Jadi pikir-pikir sakit. terus jadi sakit kepala beneran. Oh, Ya, Jadi itu malah jangan tambah-tambah bikin penyakit stres, ya. Benar. Dan juga kalau update status untuk diri sendiri, ya lihat-lihat sumbernya. Oh, iya. Sekarang kan Oke. banyak yang ya hanya karena untuk viral Asal mengeluarkan statement berita. Itu ya. Perlu Seperti itu sih. itu saring sebelum sharing ya. Yes, saring sebelum sharing. Luar biasa sekali ya tamu saya hari ini, sangat kompleks ya, ini pribadi yang sangat kompleks. Seorang perawat masih muda, pernah terlibat di gugus tugas sebagai Anak rantau jangan lupa perawat, dari Solo. anak Salah. rantau dari Solo. Nanti saya di Depok beneran dari Maumere loh ini. Saya nggak bisa Jauh. kembali ke Maumere loh ini. Jauh loh dari Maumere ya. Jauh sekali. Berapa lama di Surabaya sudah? 11 tahun dari 2008. 2008. Lama ya saya di sini. 12. Oh 12 ya. Lama ya saya di sini ya. Kok Sudah nggak sudah nggak bisa bahasa Jawa ya? nggak apa-apa. Kalau di Surabaya yang penting bisa misuh. Nah itu. Oke, yang penting KTP sudah Jawa Timur. Oke. Oh iya. Oke. Tanda-tanda sebentar lagi didepak beneran ya. Baik, terima kasih banyak Carol sudah sharing Terima kasih kembali. sama saya Arne dan sahabat Vita ya. Semoga sharing ini bermanfaat
tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan ya, tetapi juga kesadaran Kesadaran kemauan untuk patuh terhadap protokol, untuk saling menjaga dan saling berjuang bersama-sama. Sekali lagi saya ucapkan selamat dari Kesehatan Nasional untuk Anda yang bertugas di garda depan di fasilitas-fasilitas kesehatan. Terima kasih atas pengorbanan, terima kasih atas kerelaannya, mengorbankan, meluangkan tenaga, waktu, bahkan dirinya ya, bahkan nyawanya pun dipertaruhkan, istilahnya Iya, begitu betul. ya. Terima kasih banyak, semoga Tuhan selalu melindungi, memberikan kesehatan dan keselamatan Amin. untuk Amin. kita semua ya. Amin. Dan terima kasih kepada RKZ Surabaya yang selalu mengetengahkan informasi-informasi menarik, terkini dan anti hoax. Anti hoax. Anti hoax. Narasumber terpercaya. Narasumbernya terpercaya dan pasti bisa dipertanggungjawabkan ya. Ya. Yang jelas yang tanggung jawab bukan saya. Iya. Ada Bu Produser di sini, ngapain saya tanggung jawab? Terima kasih juga untuk subscriber, followers, jangan lupa like, comment, and share ya. Jangan lupa cantumkan juga komen di bawah ini di YouTube ini. Mungkin Anda punya ide atau usulan untuk Pembahasan. topik selanjutnya. Dan saya juga ingatkan tadi kita lupa sebutkan bahwa selain fasilitas kesehatan tuh di RKZ ini aman ya, juga mudah untuk diakses. Ya. Salah satunya adalah dengan telemedicine. Ya. Kita punya layanan telemedicine, konsultasi dengan dokter dari rumah saja. Nomornya ada di samping, ya bisa dilihat di sampingnya Arnai sana. Kemudian bentar, habis ini saya pulangin salah satu ya. Ngaco konsentrasi. Seru kan ya? Seru ya. Ruang tamu selalu seru. Selain telemedicine, kita juga memfasilitasi bagi Anda yang butuh kontrol. Daripada Anda harus ngantri ya, Anda bisa reservasi saja melalui nomor WhatsApp 0819 1600 7300. Nah, ini untuk reservasi Anda hanya tinggal menyiapkan kartu berobat dan KTP. Nah, kemudian buat Anda yang punya resep kemarin lanjutan, resep apa istilahnya? Resep lanjut turunan. Buat Anda yang punya hipertensi, diabetes, Anda jangan sampai pandemi, karena alasan pandemi kemudian Anda putus obat. Ya, itu bahaya untuk kesehatan Anda. Pergunakan layanan antar obat. Ya, jadi Anda tinggal memfotokan kartu berobat sama notanya. Notanya itu. Nah, Anda sudah. Kalau layanan obat kemarin itu pernah sampai dikirim lewat NTT loh. Tuh kan? NTT benar. Luar pulau loh. Sampai enggak cuma Luar biasa ini. Kaset. Jadi Anda bisa memanfaatkan telemedicine, konsultasi dengan dokter, sakitnya apa, dibuatkan resep sama dokter, resepnya dikirim. Benar. Dikirim. Obatnya dikirim. Obatnya. Maaf ya, maksud saya resepnya ditebus, dikirim ke obatnya dikirim ke sampai ke rumah Anda. Ya, itu sudah sangat mudah ya. Anda tinggal transfer saja sebetulnya. Lalu buat Anda yang masih ragu ya kalau harus datang ke rumah sakit sudah lewat telemedicine tapi Anda tetap harus membutuhkan terapi, Anda bisa juga memanfaatkan layanan home care. Jadi terapisnya yang akan datang ke rumah Anda. Terapis atau butuh ambil darah. Nah, atau analisnya ya. Rawat luka atau pasang kateter, sonde dan sebagainya. Anda bisa memanfaatkan layanan home care. Ya. Jangan khawatir karena petugas kami menerapkan protokol kesehatan sepenuhnya. Betul. Gitu ya. Betul. Sekali lagi terima kasih Anda yang sudah bergabung dan terima kasih juga untuk Creative Squad. Weh, penonton bayaran. Ada 1.000 orang ya. Ya. Banyak loh. Banyak ya. 1.000 itu maksudnya bayarannya 1.000 per orang. Maksudnya gitu. Sampai ketemu di edisi ruang tamu berikutnya minggu depan ya. Hari Selasa masih ada Cangkruan Sehat bersama dengan Arnei. Yes. Hari Sabtu besok ada apa? Seminar. Buat seminar yang manis-manis. Dalam rangka Hari Diabetes Nasional ya? Iya, Internasional. Sedunia. Hari Diabetes Sedunia. Oke. Dokter Diana ya. Iya. Oke. Dari Studio 1 host Dev RKZ Surabaya, saya Nimas. Saya Arnai. Saya Carol. Sampai ketemu di ruang tamu. Ding dong.